반드시 전하 윤호를 받... Halo semua, kembali lagi di Movie Drama ID. Kali ini gua akan menceritakan alur cerita drama Korea yang berjudul drama yang dirilis pada tahun 2021 ini bercerita tentang kisah cinta seorang raja dengan seorang pelayan yang selalu setia ada di sampingnya. Lantas bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini sampai habis. Cerita dimulai dengan berita kematian Seliryong. Hal itu membuat putra mahkota Yisan bersedih. Dia ingin sekali melihat jasad sang nenek untuk terakhir kali. Namun raja sebagai kakek melarangnya. Akan tetapi meski dilarang, Yisan yang dibantu oleh Hong Dukro diam-diam menyelinap keluar dari istana dan pergi ke kediaman Seliryong. Di tempat lain, dayang cilik yang pintar dan berani bernama Sung Duk Im terpilih menghadiri pemakaman Seliryong seorang diri. Di tengah perjalanan keduanya bertemu, tetapi Duk Im tidak mengetahui kalau teman seperjalanannya itu adalah putra mahkota. Ketika mereka sampai di sana, Yisan menangis melihat jasad neneknya. Namun Duk Im mencoba menghibur, sampai raja secara mengejutkan tiba di sana. Hal itu membuat Duk Im membantu Yisan keluar sebelum raja benar-benar melihatnya. Duk Im sendiri tetap berada di dalam dan terlibat perbincangan dengan raja. Kepintaran Duk Im menarik hati raja. Dia pun lantas memberikan Duk Im sebuah buku tentang pelajaran moral untuk wanita. Buku itu sendiri ditulis langsung oleh Seliryong. Selain itu, Duk Im juga mengetahui kalau nasib para dayang mengikut pada raja yang mereka layani. Jika raja diusir dari istana, mereka pun harus pergi. Duk Im yang ditugaskan menjadi pelayan putra mahkota lalu mendengar kalau putra mahkota menyimpan buku terlarang yang sangat dibenci oleh raja. 손이 사기 노중년전을 읽었습니다. Buku itu ternyata berisi catatan masa lalu raja yang merupakan anak dari seorang pelayan. Karena merasa tidak ingin terusir dari istana gara-gara buku itu, Duk Im pun segera mencari keberadaan buku itu. Dan dia pun berhasil menemukannya. Di saat yang sama, raja juga menugaskan para prajurit mencari buku itu. Sambil bersembunyi, Duk Im menyobek halaman yang memuat catatan kalau raja adalah putra dari seorang pelayan. Dia pun lalu melemparkan buku itu dan ditemukan oleh Hong Dukro. Raja yang sudah murka dan bersiap menghukum Yisan lalu berubah pikiran. Ketika melihat halaman terlarang itu hilang, Yisan mengaku menyobek bagian itu karena dia sangat menghargai raja, sehingga dia pun tidak ingin membacanya. 이를 어쩌면 좋노? 그래야 내 손자지. Sejak pertemuan dulu, Yisan sendiri terus mencari Duk Im, bahkan dengan menggunakan bantuan ibunya. Akan tetapi sang ibu meminta Yisan untuk melupakan gadis itu karena dapat membahayakan nyawa mereka. Tapi diam-diam Yisan terus memikirkannya. Keduanya kini tumbuh dewasa dan bertemu lagi secara tidak sengaja. Saat itu Duk Im membuat putra mahkota tercebur ke kolam. Hal itu membuat putra mahkota merasa sangat kesal dan meminta Duk Im menulis surat permintaan maaf kepada dirinya. Di malam harinya, putra mahkota Yisan mendapat sebuah pesan yang dikirim secara misterius. Pesan tersebut berisi kalimat yang merendahkan, bahwa putra seorang penjahat tidak boleh menjadi seorang raja. Putra mahkota pun lantas mengirim Dukro mencari pengirim pesan itu. Adegan berlanjut pada pagi harinya. Duk Im sedang menyalin buku pelajaran di dekat ruangan belajar putra mahkota. Dia lalu terkagum-kagum mendengar kebijaksanaan putra mahkota. Namun tidak lama kemudian Yisan pun datang. Duk Im yang tidak tahu wajah putra mahkota langsung mengusirnya secara tidak sopan. 뭐 하는 짓이냐? 잠시만 기다려보라지 않았느냐? Namun Yisan kembali datang pada keesokan harinya dan menuduh Duk Im sebagai mata-mata karena sudah menyalin buku pelajarannya. Duk Im menolak keras tuduhan itu, bahkan melempar Yisan dengan garam untuk mengusirnya.
tanpa tahu kalau Yisan adalah seorang putra mahkota. Selang beberapa hari, Duk Im menyerahkan surat permintaan maaf kepada putra mahkota Yisan. Yisan yang membaca tulisannya menyadari kalau wanita itu adalah wanita yang melemparnya dengan garam, sehingga dia pun menolak surat permintaan maaf itu dan memintanya untuk diperbaiki. 첫 줄이 틀렸다. Ternyata itu semua adalah akal-akalan Yisan untuk membalas Duk Im. Dia lalu berpura-pura mengaku sebagai Dukro, yaitu guru dari putra mahkota. Dia juga bahkan memberikan masukan, tapi tetap saja Duk Im gagal hingga beberapa kali dan membuat dirinya sangat kesal. Di lain kesempatan, Duk Im menemukan peta pemburu harimau, dan hal itu membuat Yisan sangat senang karena dia ingin tidak ada lagi korban dari harimau itu. Namun di saat sedang berburu ada laporan bahwa harimau itu sedang menuju ke arah istana. Duk Im sendiri hampir diterkam oleh harimau jika saja Yisan tidak datang menolongnya. Bersama pasukannya dia pun berhasil mengalahkan harimau itu. Namun hal itu justru membuat raja marah karena tindakan Yisan dianggap sebagai cikal bakal pengkhianatan. Dua adik perempuan putra mahkota yaitu Putri Chungyeon dan juga Putri Chungsun mencari cara agar kakek mereka mau memaafkan Yisan. Mereka lalu meminta Duk Im menyalin novel kesayangan raja dan juga memintanya memberikan kepada raja. Sehingga dengan hal itu raja pun akhirnya memaafkan Yisan. Berkat hal itu Duk Im lalu dikenalkan oleh Putri Chungyeon kepada kakaknya. Di sanalah Duk Im akhirnya tahu kalau pria yang menyelamatkan dirinya dari harimau dan juga pria yang selama ini sering dia temui di perpustakaan adalah putra mahkota. Hal itu membuat Duk Im merasa sangat kesal karena telah dibohongi. Hubungan Yisan dan Duk Im masih belum terlalu baik, namun dia terpilih menjadi pelayan putra mahkota yang mewajibkannya ada di sisi Yisan setiap waktu. Dia merasa terbebani, tapi tidak bisa menolak. Adegan berlanjut saat upacara kedewasaan dayang istana digelar. Masing-masing dayang membawakan makanan dan juga menemui putra mahkota, termasuk Duk Im. Ratu Hong yang juga hadir berusaha menjebak Duk Im agar gadis itu mendengar hal buruk tentang dayang istana dari mulut Yisan. Pada saat itu Yisan dengan yakin bicara pada ibunya bahwa lelaki terhormat tidak akan mungkin bersanding dengan seorang dayang. Namun begitu Yisan tahu kalau dayang yang ada di depannya adalah Duk Im, ekspresinya berubah merasa bersalah. 성가 덕임. Raja sendiri berencana mengangkat putra mahkota menjadi penggantinya. Hal itu membuat Putri Huawan dan anak angkatnya yaitu Sekretaris Jung tidak tinggal diam. Mereka melaporkan kalau Yisan sering pergi ke rumah bordir, sehingga raja mengurung Yisan di dalam kamarnya. Di tempat berbeda, kepala Dayang Cho dan juga Hong Jung-hyo juga berencana menggagalkan penobatan putra mahkota. Dayang Cho tidak sudi jika anak seorang penjahat yang sudah membunuh banyak orang di istana dinobatkan menjadi seorang raja. Sementara itu Ratu Hong menyadari kalau putranya tertarik kepada Duk Im. Dia pun berpesan kepada Duk Im untuk menjaga putra mahkota. Hingga pada hari itu Duk Im menawarkan diri menjaga putra mahkota yang sedang dihukum oleh raja. Dia membacakan puisi klasik yang membuat Yisan terhanyut. Tidak lama kemudian raja yang termakan bukti dari Putri Huawan mendatangi Yisan dengan murka. Peristiwa itu disaksikan oleh Duk Im. Raja melarang siapapun masuk ke ruangan itu, tetapi Duk Im melanggarnya. Dia menguatkan Yisan secara langsung dan berhasil menenangkannya. Pada saat itu Yisan lalu meminta Duk Im untuk menemui kelompok Dung Duk Heo untuk menyelidiki Sekretaris Jung. Dia juga menugaskan Duk Im mendapatkan hati Ratu Kim untuk mendukung putra mahkota, sehingga Duk Im pun mencari cara agar Putri Huawan dapat diatur dan juga dikendalikan oleh Ratu Kim. Duk Im pun berhasil melakukannya. Ratu Kim berada di atas angin, sehingga bisa membujuk raja membebaskan putra mahkota. Ratu Kim merasa puas dan meminta Duk Im untuk tinggal di istana ratu untuk sesaat. Hal itu membuat orang-orang di kubu lain merasa geram, termasuk Hong Duk-ro.
Hong Dukro yang sangat kesal sengaja membuat gestur seolah bermesraan dengan Duk Im. Yisan yang diam-diam melihat dari kejauhan salah paham, sehingga para dayang berinisiatif untuk menyediakan rendaman obat herbal agar putra mahkota sedikit lebih tenang. Namun pada saat itu para dayang tidak ada yang berani untuk mendekat sampai Duk Im tiba-tiba datang. Dia lalu dipaksa untuk melayani kebutuhan mandi putra mahkota. Yisan langsung menunjukkan kecemburuannya dengan dalih khawatir saat Duk Im akan menuangkan air tanpa sengaja dia pun terjatuh ke dalam bak mandi. Waktu pun terus berlalu. Raja menunjukkan tanda-tanda mulai pikun. Sedangkan Yisan hari itu merasa bahagia karena diam-diam mendengar pengakuan Duk Im kalau gadis itu mencintainya. Sedangkan Duk Im juga tidak kalah bahagia karena bisa bertemu lagi dengan kakaknya yang bernama Sung Sik. Adegan berlanjut ketika Duk Im menolak tawaran Ratu Kim dan memilih bekerja di Istana Timur untuk putra mahkota Yisan. Dia pun menolak permintaan kepala Dayang Cho untuk dicalonkan sebagai selir karena Duk Im hanya ingin menjadi pelayan biasa walau dia punya perasaan kepada Yisan. Di lain kesempatan Yisan memberi Duk Im jeruk yang cukup berharga, tetapi gadis itu menolak. Dia merasa tidak pantas untuk mendapatkannya dan merasa punya hak untuk menolak. Ditolak oleh Duk Im seperti itu membuat Yisan merajuk, apalagi saat dia tahu kalau Duk Im menyukainya hanya sebatas pelayan kepada putra mahkota. Rasa kesal Yisan semakin menjadi. Saat itu Yisan melihat Duk Im akrab dengan seorang pria. Yisan tidak tahu kalau pria itu adalah kakak Duk Im. Dengan perasaan tidak karuan dia pun menunggu Duk Im di dalam perpustakaan dan menegaskan kalau Duk Im miliknya. Tetapi Duk Im menolak. 너의 모든 것은 나의 것이다. Setelah menolak permintaan kepala Dayang Cho untuk menjadi selir agar bisa menjadi mata dan telinganya mengawasi putra mahkota, Duk Im kini dituduh mencuri buku mendiang Seliriong. Duk Im pun tidak terima karena buku itu diberikan langsung oleh raja pada saat Seliriong meninggal dunia. Karena hal itu Duk Im pun hampir dijatuhi hukuman berat. Tetapi berkat detail cerita yang dia sampaikan, raja yang ingatannya mulai lemah mengingat kembali peristiwa malam itu. Yisan yang ikut mendengar cerita Duk Im menyadari kalau anak kecil perempuan yang menemaninya dulu adalah Duk Im. Di istana Guanggan, kepala Dayang Cho mendoktrin para dayang untuk tidak percaya kepada raja dan hanya melindungi sesama dayang. Kepala Dayang Cho sangat berambisi untuk menjegal Yisan menjadi raja karena dia punya dendam pribadi kepada mendiang Seliriong yang merupakan nenek dari Yisan. Gerakan melawan keputusan raja untuk menjadikan Yisan penerus mulai terang-terangan. Yisan dan kelompoknya termasuk Dukro tidak tinggal diam. Dia akan melawan dengan petisi yang meminta hukuman bagi mereka. Sedangkan Duk Im baru menyadari kalau Yisan adalah anak lelaki yang hadir di pemakaman Seliriong dulu. Untuk menggantikan raja yang sedang sakit, Yisan melakukan perjalanan mengunjungi makam kerajaan yang diiringi oleh banyak pengawal dan dayang. Mereka lalu singgah di istana sementara. Di sana Wolhe dan dayang anggota istana Guanghan merencanakan sebuah pemberontakan terhadap Yisan. Pada saat itu Wolhe memerintahkan Dayang Seo untuk mengambil bahan makanan yang jaraknya cukup jauh. Duk Im menawarkan diri untuk ikut. Saat itu Dayang Seo menceritakan semua tentang apa yang sebenarnya terjadi di istana Guanghan yang dipimpin oleh kepala Dayang Cho. 대를 이을수록 힘에 취하고 권력에 취했다. 그녀들의 생존, 그 목적 하나로 시작됐어. Akan tetapi di tengah perjalanan Duk Im menemukan banyak kantong mesiu dibuang ke sungai. Dia berfirasat akan ada hal buruk terjadi kepada putra mahkota. Dibantu oleh Dayang Seo, dia pun membuat layang-layang berisi pesan. Dan pesan itu akhirnya terbaca oleh Yisan dan juga Hong Dukro. Merasa khawatir, Yisan memerintahkan Hong Dukro untuk meminta bantuan pada prajurit di ibu kota. Tidak lama setelah Hong Dukro pergi, para pemberontak pun datang dan membuat Yisan serta pengawal kewalahan. Karena minimnya senjata, Duk Im sendiri terus berlari untuk menghampiri Yisan.
Pada serangan kedua, Yisan hampir kalah, tetapi Hong Dukro dan prajurit bantuan datang tepat waktu. Mereka berhasil meringkus para pemberontak. Duk Im sendiri akhirnya sampai di sana dan merasa sangat kelelahan dan istirahat di dalam pelukan Yisan. 보셨습니까? 제가 날린 신호연. Adegan berlanjut pada hari perjamuan untuk memberi nama kehormatan bagi raja yang diprakarsai oleh Yisan. Putri Huawan duduk dengan sekutunya yaitu Selirmon. Raja terlihat bahagia dengan perjamuan makanan yang dihadiri oleh semua anggota keluarga kerajaan. Namun suasana berubah mencekam di saat kesemak mentah dan kepiting bumbu dihidangkan. Dua makanan itu mengingatkan raja pada peristiwa kematian kakaknya yang merupakan raja sebelumnya yang meninggal karena diracun. Hal itu membuat raja teringat sebuah rumor bahwa dia dituduh sebagai pelaku pembunuh kakaknya. Karena hal itu, Yisan menanggung hukuman atas kejadian di perjamuan itu. Tidak bisa melihat Yisan terus terpojok, Hong Dukro pun mengumpulkan beberapa anggota Dong Duk Heo dan mereka merencanakan upaya pelengseran raja. Namun Yisan menolak, walau dia tahu bahwa kondisi kakeknya sudah tidak memungkinkan untuk memimpin lagi. Di tempat berbeda, Dayang Pap memberitahukan sebuah rahasia kepada Duk Im dan juga Dayang Seo mengenai sebuah dokumen. Dokumen itu berisi perjanjian antara raja dengan mendiang putra mahkota Sado atau ayah kandung dari Yisan bahwa dia bersedia menyerahkan diri dan juga dihukum mati dengan syarat Yisan harus menjadi raja selanjutnya. Petunjuk keberadaan dokumen yang rahasia itu terdapat pada topi dan cincin yang dipakai oleh Ratu Hong serta tato di punggung Duk Im. Dibantu oleh sang kakak, Duk Im pun tampaknya berhasil memecahkan petunjuk tentang dokumen itu. Di dalam istana, Yisan menghadap raja. Ketika itu raja terlihat sangat marah karena mengetahui kalau Yisan memiliki sebuah organisasi rahasia yang bernama Dong Duk Heo. Informasi tersebut dibocorkan oleh penasehat negara yang dia peroleh dari kepala Dayang Cho. Di tempat berbeda, Duk Im berusaha merayu Ratu Kim untuk menghentikan raja. Usahanya pun berhasil dan Ratu Kim bersedia menemui raja. Sedangkan raja sudah mengunuskan pedangnya di hadapan Yisan. Tetapi ingatan raja terperangkap saat putranya yaitu ayah Yisan masih hidup. Pada akhirnya Ratu Kim menemui raja dan Duk Im menjelaskan tentang dokumen rahasia. Kepala Dayang Cho gagal menghentikannya dan raja sendiri yang mengambil dokumen itu dari tempat rahasia. Karena hal itu kepala Dayang Cho harus dihukum mati. Tetapi raja memaafkan karena hubungan mereka di masa lalu. Namun Dayang Cho lebih memilih untuk bunuh diri. Sekretaris kerajaan Jung juga menawarkan diri untuk menggantikan ibu angkatnya yaitu Putri Huawan menerima hukuman mati dari Yisan karena terlibat dalam sebuah pemberontakan terhadap Yisan. Dan kini Yisan pun dinobatkan sebagai raja yang baru. Namun selang beberapa waktu raja terdahulu juga meninggal. 3 tahun pun berlalu, Yisan sudah melakukan tugas-tugas yang ditinggalkan oleh raja terdahulu. Saat Duk Im mengantarkan ramuan herbal, Yisan memintanya untuk menjadi selir. Namun Duk Im merasa bimbang, sehingga Yisan pun memberinya waktu untuk berpikir selama beberapa hari. Di lain sisi, Yisan juga harus menghadapi keputusan Ratu Kim yang akan memilihkan selir kerajaan untuk dirinya. Pilihan jatuh kepada adik Hong Dukro yang kini menjadi sekretaris kerajaan. Yisan pun menolak dan mencari pembelaan kepada ibunya. Namun ternyata Ratu Hong juga mendukung keputusan itu. Ternyata hal itu dilakukan oleh Ratu Hong karena dia sudah menemui Duk Im dan mendengar penolakannya untuk dijadikan selir. Yisan merasa kecewa sebab Duk Im tidak mengatakan langsung kepadanya. Duk Im tidak ingin menjadi wanita kesekian dalam hidup Yisan. Sedangkan Yisan juga tidak mungkin hanya memiliki satu wanita saja. Pada saat itu, adik Hong Dukro akhirnya terpilih menjadi selir kerajaan dan diberi gelar Ratu Wonbin. Hidup di istana tidak membuat Ratu Wonbin bahagia, apalagi perlakuan raja tidak sebaik dugaannya, sehingga dia pun tiba-tiba meninggal dan membuat Hong Dukro sampai gelap mata. 전하, Hong Dukro bahkan menculik Dayang di istana Ratu Kim
dan berniat memfitnah Ratu Kim atas kematian adiknya. Hong Duk-ro juga menculik Kyung-hee, salah satu teman dari Duk Im. Yi-san mengetahui semua perbuatan Hong Duk-ro, termasuk menjadi pemimpin bagi para bawahan kepala Dayang Cho yang tersisa. Hal itu membuat Yi-san sangat kecewa. Yi-san menunggu waktu yang tepat untuk menghukum Hong Duk-ro, tetapi Duk Im yang ingin segera menyelamatkan Kyung-hee malah tertangkap oleh Hong Duk-ro. Yi-san pun segera datang dan membebaskannya bersama dayang-dayang yang lain. 死に해명할 수 데리고 나가라. Yi-san yang semula berniat akan menghukum mati Hong Duk-ro mengubah keputusannya, sehingga dia hanya memecat Hong Duk-ro dari jabatannya sebagai sekretaris kerajaan. Setelah itu Yi-san lalu meminta Duk Im untuk datang menemuinya. Alih-alih meminta maaf karena melibatkan Ratu Kim dalam menangkap Hong Duk-ro tanpa seizinnya, Duk Im malah melawan, sehingga Yi-san pun begitu marah. Akan tetapi Duk Im tidak mau kalah. Pernyataan cinta dari Yi-san ditampiknya dengan angkuh, tetapi Yi-san malah menciumnya. Namun karena Duk Im terus menolak pernyataan cinta darinya, Yi-san pun mengusir Duk Im dari istana. Saat itu Yi-san memeriksa kamar Duk Im. Dia menemukan sobekan kertas dari buku terlarang yang menyelamatkan Yi-san saat dia kecil dulu. Hingga setahun pun berlalu dan Yi-san kembali bertemu dengan Duk Im. Saat itu Duk Im juga tanpa sengaja bertemu dengan Hong Duk-ro. Selain itu, Duk Im juga mendengar kabar bahwa Yi-san bersiap memilih selir baru, pengganti dari selir Won Bin. Namun pada saat itu Duk Im kembali dipanggil ke istana atas perintah dari Ratu Hong untuk menjadi pelayan dari selir kerajaan Hua, yaitu selir baru dari Yi-san. Tetapi selir Hua yang cemburu melihat kedekatan mereka malah menyiksa Duk Im. 이렇게라도 확인해보길 잘했지. Ternyata sebenarnya Ratu Hong sengaja membawa Duk Im kembali ke istana karena dia tahu dayang itulah yang bisa membahagiakan putranya. Selain itu, berita kematian Hong Duk-ro membuat Yi-san terpukul, dan bersamaan dengan itu Yi-san pun kembali meminta Duk Im untuk menjadi selirnya. Mendengar hal itu, selir kerajaan Hua meminta bantuan Ratu Kim untuk menghukum Duk Im atas tuduhan perselingkuhan. Dia mengatakan kalau Duk Im berselingkuh dengan seorang pria. Dayang Seo yang tahu hal itu langsung mengabari Ratu Hong, sehingga Ratu Hong pun menemui Ratu Kim. Ratu Hong pun menjelaskan bahwa pria yang dicurigai selir Hua sebagai selingkuhan Duk Im adalah kakak kandungnya. Ratu Hong juga menjelaskan kalau ayah Duk Im adalah pengawal putra mahkota Sado. Sehingga setelah kematiannya, Ratu Hong menjaga Duk Im dan juga mengangkatnya menjadi dayang istana. 난 그것도 모르고. Pada saat itu, selir Hua yang mendengar penjelasan itu masih saja mencari-cari kesalahan Duk Im, sampai menyinggung bahwa ayah Duk Im adalah seorang pengkhianat karena mengabdi kepada putra mahkota Sado yang jahat. Hal itu malah membuat Yi-san merasa tersinggung dan memutuskan untuk tidak lagi membiarkan Duk Im menjadi pelayan dari selir Hua. Selain itu, Yi-san juga memerintahkan kepada Dayang Seo untuk membawa Duk Im ke kamar tidurnya, dan mereka pun bermalam bersama. Kini Duk Im telah resmi menjadi selir dari Yi-san. 3 bulan setelah menjadi selir, dia pun hamil. Berita itu membuat Yi-san sangat senang, tetapi dia tidak bisa langsung menemui Duk Im, karena dia harus menenangkan hati ratu yang sampai kini belum juga hamil. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena putra pertama Yi-san dan Duk Im meninggal dunia karena sakit campak. Duk Im yang saat itu sedang hamil lagi sangat terpukul. Kesedihannya juga bertambah saat mengetahui salah satu teman dekatnya sesama dayang keguguran karena hamil diam-diam. 돌아가, 덕이만. 영희 안 돼. 어서 돌아가세요. Sejak saat itu kesehatan Duk Im terus memburuk, hingga akhirnya meninggal dunia dengan disaksikan oleh Yi-san. Kematian Duk Im menjadi duka yang sangat mendalam bagi Yi-san. Dia bahkan tidak peduli terhadap pemilihan selir kerajaan untuk menggantikan Duk Im. Bertahun-tahun pun kini telah berlalu. Yi-san masih saja mengingat Duk Im, walau harus pura-pura lupa karena kewajibannya sebagai seorang raja. Dan pada satu kesempatan Yi-san bertemu dengan putra dari Sung Sik, keponakan mendiang Duk Im yang bernama Sung Gung Min, sehingga Yi-san pun kembali membawa Duk Im ke dalam ingatannya, sampai ajal menjemputnya.
너와 함께하는 이 순간을 택할 것이다.